Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Martin Fernando dari kelas 12 Akil 2. Di sini saya akan membagikan sebuah video yang merupakan rumus matematika, yaitu ruang dimensi. Baiklah, simak video berikut ini. Kita akan mencari panjang CF. Perhatikan panjang BC dan BF ini kan rusuk. Tadi rusuknya panjangnya A, kita tulis aja. Panjang BFA, panjang BC juga sama A. Sekarang kita perhatikan segitiga BCF. Ini siku-siku di B, ya. Siku-siku di B. Kita akan jawab soal yang A dulu. Kita gambar BCF, siku-siku di B segitiganya. Siku-siku di B, ini B, siku-siku di sini, kemudian C dan F. Jadi ini titik C, di sini titik F-nya. Yang akan kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Ya, udah dipelajari kan waktu SMP. Nah, panjang CF, kita akan nyari jarak dari C ke F atau panjang CF itu sama dengan akar dari BC kuadrat. BC-nya A, BF-nya juga A. BC kuadrat ditambah BF kuadrat, ya, sama dengan akar BC-nya berapa? BC itu A, jadi A dikuadratkan ditambah BF-nya juga A sama A dikuadratkan, sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat berapa? 2A kuadrat. Ini sama aja dengan akar 2 kali akar A kuadrat, gitu kan. Akar A kuadrat berapa? Ya A kuadrat diakarkan, ya kuadratnya kita hapus aja. Jadi akar A kuadrat itu A. Akar 2 itu tetap akar 2. Jadi panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Sekarang kita akan gunakan segitiga ACE. Oke. Bagian B, perhatikan segitiga ACE. Itu siku-siku di A. Ya, siku-siku di A, kemudian di sini C, panjang AC-nya A akar 2, kemudian di atasnya E, panjang A ke E itu A. Nah, kita akan mencari EC, sama, kita pakai Pythagoras juga. EC sama dengan akar, berapa tuh? AC kuadrat ditambah AE kuadrat, ya enggak? AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar AC-nya berapa? A akar 2. A akar 2 kita kuadratkan ditambah AE-nya itu A dikuadratkan juga. A kuadrat sama dengan akar A dikuadratkan itu A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2. Berarti yang ini A akar 2 dikuadratkan itu sama aja dengan 2A kuadrat. Paham ya? Akar 2 dikuadratkan kan 2. A-nya dikuadratkan, ya A kuadrat. Ditambah A kuadrat. Jadi berapa? 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu A. Berarti isi di dalam akarnya tinggal 3. Satuannya tadi apa? Sentimeter. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Dapat nih. A akar 3. Diagonal bidang itu kali akar 2, rusuk kali akar 2. Kalau diagonal ruang itu rusuk kali akar 3. Jadi yang B ini jawabannya adalah A akar 3. Kita lanjut ke bagian C-nya. Oke, sekarang kita bahas bagian C-nya. Berapakah jarak titik G ke titik AB? Titik G ini ke titik tengah AB, ya, titik tengah AB. Oke, kita anggap ini titik tengahnya, berarti jaraknya harus sama, ya. Nah, ini titiknya kita sebut aja titik P. Jadi P ke B sama P ke A itu jaraknya sama, karena P ini di tengah-tengah AB. Nah, kita akan mencari jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, dari G ke titik tengah AB ke sini, berarti PG. Kita akan mencari PG. Oke, anggap lurus ya. Nah, karena AB itu panjangnya A, rusuknya kan A tadi. AB itu panjangnya A, berarti P ke B itu setengahnya. Ini setengah A. A ke P juga sama setengahnya, ini setengah A juga. Nah, sekarang kita perlu BG, panjang BG. Oke, panjang BG berapa? BG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rusuk akar 2. Karena rusuknya A, berarti BG ini adalah A akar 2.
Oke. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah segitiga PBG. Ini siku-siku di sini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita gambar, ini bagian C ya. Bagian C kita akan menggunakan segitiga PBG. Siku-siku di B ya. Ini P, ini B, ini G. Oke, PB-nya berapa? Setengah A dan BG-nya adalah A akar 2. Kita akan mencari PG. Caranya sama, kita gunakan Pitagoras di sini. PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BG kuadrat. BG kuadrat sama dengan PB kuadrat. PB-nya setengah A. Setengah A kita kuadratkan ditambah BG-nya A akar 2 dikuadratkan sama dengan setengah A kuadrat. Setengah dikuadratkan itu kan seperempat ya. A dikuadratkan A kuadrat ditambah A akar 2 dikuadratkan. Akar 2 nya dikuadratkan itu 2. A dikuadratkan ya A kuadrat ya. Kita buat per 4 ya biar bisa dijumlahkan. Ini 1/4 A kuadrat. Berarti 2 ini sama aja dengan berapa dibagi 4 coba? 8 dibagi 4 atau 8/4 A kuadrat. Paham ya? 2-nya kita ganti menjadi 8/4. Biar sama-sama penyebutnya 4, jadi ini bisa kita jumlahkan. Sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 8/4 A kuadrat. 1/4 tambah 8/4 ya 9/4 A kuadrat. Sama dengan 9/4. Akar dari 9 kan 3. Akar dari 4 itu 2. Akar dari A kuadrat itu A. Jadi jawabannya adalah 3/2A. Jadi jarak ini dari G ke P adalah 3/2A. Satuannya apa? Sentimeter. Oke. Baiklah, itulah video yang bisa saya bagikan. Setidaknya kalau ada salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Noviana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu modus dan juga median. Yang pertama yaitu modus. Apa sih itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistik. Rumusnya yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C.
Yang kedua yaitu median. Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Hai guys, nama saya Renier Melita Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MEAN. Arti dari MEAN adalah nilai rata-rata sebuah data. Simbol MEAN adalah X bar. Rumusnya X bar sama dengan sigma F per N. Dan saya akan menjelaskan contohnya. Berikut contohnya. Permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah susunan yang memperhatikan urutannya. Notasi unsur berbeda dengan menggunakan rumus Pener sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial. N adalah banyak huruf, R susunan yang diminta, seru adalah faktorial. Contoh soal. Ini adalah contoh soal permutasi unsur berbeda. Ada berapa cara susun huruf Niko? Jawabnya diket N sama dengan 4, R sama dengan 4. Kita menggunakan rumus Pener sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Langsung saja, N-nya 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial sama dengan 24 per 4 dikurang 4 habis 0 faktorial. Karena 0 faktorial adalah 1, maka kita tulis 1 sama dengan 24 cara. Permutasi yang unsurnya sama dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi R faktorial. Contoh soalnya. Berikut adalah contoh permutasi unsur yang sama. Dengan soal, ada berapa cara susunan huruf apa? Jawab. Diket N sama dengan banyak huruf 3. A ini adalah banyak huruf A yang ada pada kata apa? Ada 2. Dan langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan rumus P sama dengan N faktorial per A faktorial. P sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. P sama dengan 3 faktorial adalah 6 dan 2 faktorial adalah 2. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. Kombinasi adalah susunan tidak memperhatikan urutannya. Simbolnya adalah sener keterangan. C sama dengan kombinasi, N banyak nilai, R banyak huruf yang dihendaki. Rumus kombinasi, sener sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dengan contoh soal. Contoh kombinasi. Dengan soal ada berapa cara huruf Niko disusun menjadi 4 huruf?
Jawabannya dengan rumus snare sama dengan n faktorial dibagi r faktorial kali n kurang r faktorial sama dengan n faktorial adalah 4 dan r faktorial adalah 4. 4 faktorial adalah 24. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena 0 faktorial adalah 1, maka 24 dikali 1 sama dengan 24. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Renaldo, kelas 12 akuntansi 2 SMK Negeri 1 Bungo. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran matematika, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, yang pertama yaitu kuartil. Kuartil artinya membagi 4 pada suatu data. Kuartil dibagi menjadi 2, yaitu data ganjil dan data genap. Yang pertama yang kita bahas yaitu data ganjil. Langsung ke contoh soal. Tentukan kuartil 3 dari data di bawah ini, yaitu datanya 4, 8, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 3, 5, 2. Langsung kita jawab. Diketahui N sama dengan 11. N yaitu jumlah data. Q sama dengan 3 dari soal kuartil 3. Penyelesaiannya yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu urutan datanya 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua yaitu membuat rumus nomor urut K3, Q3, yaitu rumusnya Q3 sama dengan 3 N tambah 1 bagi 4. Langsung saja. Ini rumusnya, kita jawab. Q3 sama dengan 3 kurung N sama dengan 11 tambah 1 tutup kurung bagi 4. Nomor urut 3 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 12 bagi 4. Nomor urut 12 bagi 4 yaitu sama dengan coret sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan nomor 9. Pada nomor 9 pada data di atas yaitu menunjukkan 7. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kuartil Q3 nomor 9 yaitu 7. Yang kedua yaitu kuartil data genap. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai K1 dari data 4, 6, 2, 3, 7, 8, 4, 5. Yang pertama yaitu kita urutkan data yang di atas ini, yaitu urutannya 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun yang diketahui N jumlah data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K1 sama dengan 2. Masuk ke rumus, yaitu nomor urut K2 sama dengan 2 N tambah 1 bagi 4. Nomor 2
N sama dengan 8 tambah 1 bagi 4. Nomor sama dengan 2. 8 tambah 1 sama dengan 9 bagi 4. 9 kali 2 sama dengan 18 bagi 4. Nomor ini ya. Kita kecili, 18 bagi 2 sama dengan 9. 4 bagi 2 sama 4 bagi 2 sama dengan 2. 9 bagi 2 sama dengan 4. 1/2. Jadi nomor K2 sama dengan nomor 4 1/2. Yang kedua yaitu soal kedua, nilai K2 nomor 4. Nomor 4 tambah 1/2 penyelesaiannya. Buka kurung yaitu nomor 5 kurang nomor 4. Sama dengan 4 tambah 1/2 kurung nomor 5 sama dengan 4, yaitu ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5 kurang nomor 4 sama dengan 4, 1, 2, 3, 4. 4 tambah setengah. 5 kurang 4 sama dengan 1. 4 tambah setengah sama dengan 4 1/2 atau 4,5. Masuk ke materi yang kedua yaitu desil. Desil artinya dibagi 10 dalam sebuah data. Adapun rumus desil yaitu D kali N bagi 10. Cara kerja dan menjawabnya sama seperti kuartil tadi, bedanya hanya dibagi 10. Yang ketiga yaitu persentil, artinya dibagi 100 dalam sebuah data. Sama juga rumusnya persentil sama dengan P persentil kali N bagi 100. Cara kerjanya sama seperti kuartil dan desil, hanya membedakan dibagi 100. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran yang dapat kita pelajari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.